Kita semua telah diajari untuk melupakan masa lalu, untuk mengubur kenangan yang menyakitkan, menutup rapat-rapat bab-bab kehidupan yang membuat kita malu, dan berjalan seolah luka-luka itu tidak pernah ada. Kita diperintahkan untuk move on, seakan-akan sejarah personal kita adalah beban yang harus dilemparkan ke laut agar perahu kehidupan bisa melaju lebih cepat. Tapi apa jadinya jika seluruh pendekatan ini justru adalah kesalahan fundamental? Bagaimana jika upaya kita untuk mengubur masa lalu justru mengubur bagian terpenting dari diri kita sendiri? Dan inilah paradoks yang jarang kita akui. Upaya untuk mengubur kenangan pahit justru membuatnya hidup abadi dalam kegelapan bawah sadar. Kita membangun benteng pertahanan dengan menekan, menyangkal, dan melupakan. Percaya itu akan melindungi kita. Namun seperti mayat yang dikuburkan secara tergesa-gesa, kenangan itu tidak pernah benar-benar hilang. Mereka meresap ke dalam tanah kesadaran kita, mencemari sumber air emosi kita. Dan suatu hari nanti akan muncul kembali sebagai kecemasan tanpa sebab, amarah yang meluap, atau rasa hampa yang tak tersentuh. Psikologi modern melalui para perintis seperti Dr. Bessel van der Kolk dalam mahakaryanya The Body Keeps the Score, telah membuktikan secara ilmiah apa yang telah disadari oleh para bijak selama berabad-abad. Tubuh kita menyimpan skor. Setiap pengalaman traumatis, setiap luka emosional tercatat bukan hanya dalam pikiran, tetapi dalam sistem saraf, dalam ketegangan otot, dan dalam pola kimiawi tubuh kita. Penyangkalan bukanlah penyembuhan. Ia adalah penundaan dari sebuah pertemuan yang tak terelakkan dengan diri sendiri. Dalam bukunya yang revolusioner, The Body Keeps the Score, Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma, Dr. Bessel van der Kolk, seorang psikiater terkemuka dengan pengalaman puluhan tahun menangani trauma, memaparkan peta yang jelas tentang bagaimana masa lalu yang tidak terselesaikan mengendalikan masa kini kita. Karyanya bukan sekadar teori, melainkan sebuah laporan dari garis depan pertempuran manusia melawan hantu-hantu dari waktu yang telah berlalu. Van der Kolk menjelaskan setidaknya 3 mekanisme fundamental bagaimana trauma mengukir dirinya dalam diri kita. 1. The body as a living archive. Tubuh sebagai arsip yang hidup. Trauma tidak hanya menjadi memori yang tersimpan di otak, tetapi juga terpatri dalam fisiologi tubuh. Sistem saraf otonom kita, pengatur detak jantung, napas, dan respons fight, flight, or freeze, menjadi terkunci dalam pola siaga tinggi. Otot-otot menegang secara kronis, seolah-olah terus bersiap untuk menghadapi ancaman yang sudah lama pergi. Kenangan tersebut menjadi kenangan implisit, sebuah ingatan tanpa narasi, yang dihidupkan kembali bukan sebagai cerita, tetapi sebagai sensasi fisik, emosi yang menggulung, atau reaksi otomatis yang tak terkendali. 2. The hijacked brain, otak yang dibajak. Trauma secara harfiah mengubah struktur dan kimia otak. Bagian otak yang bernama amigdala, yang bertugas sebagai alarm bahaya menjadi hiperaktif dan terus-menerus membunyikan sirene. Sementara itu, prefrontal cortex, pusat logika, bahasa, dan pengambilan keputusan menjadi kurang aktif. Inilah sebabnya mengapa seseorang bisa merasa tahu secara logis bahwa mereka sudah aman, tetapi tubuh mereka tetap bereaksi seolah-olah berada dalam bahaya yang sama. Masa lalu tidak lagi menjadi kenangan, ia menjadi realitas sensorik yang berulang. 3. The breakdown of narrative, runtuhnya narasi. Pengalaman traumatis seringkali begitu overwhelming, sehingga otak tidak dapat memprosesnya menjadi sebuah cerita yang koheren. Akibatnya, peristiwa itu terfragmentasi, terpecah-pecah menjadi potongan-potongan sensasi, gambar, dan emosi yang terpisah dari konteks waktu. Inilah mengapa banyak korban trauma kesulitan untuk menceritakan apa yang terjadi secara runtun. Masa lalu itu ada, tetapi sebagai kumpulan puzzle yang kacau, yang terus menghantui tanpa bisa dipahami. Penyangkalan dan represi dalam konteks ini adalah upaya putus asa dari sistem psikis untuk menahan kekacauan ini agar tidak membanjiri kesadaran. Lalu jika penyangkalan dan represi bukanlah jawabannya, bagaimana seharusnya kita berhubungan dengan pecahan-pecahan masa lalu kita yang menyakitkan? Jawabannya mungkin berasal dari sebuah filosofi Jepang kuno yang justru merayakan keretakan dan perbaikan. Konsep ini bernama kintsugi. Secara harfiah, kintsugi berarti menyambung dengan emas. Ini adalah seni tradisional Jepang untuk memperbaiki keramik yang pecah dengan menggunakan pernis yang dicampur dengan bubuk emas, perak, atau platinum. Namun, kintsugi jauh lebih dari sekadar teknik restorasi. Ia adalah sebuah manifestasi filosofis dari wabi-sabi,
sebuah pandangan dunia yang menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan, ketidakkekalan, dan segala sesuatu yang retak. Legenda menceritakan bahwa Kintsugi lahir pada abad ke-15 ketika Shogun Ashikaga Yoshimasa mengirimkan sebuah mangkuk teh kesayangannya yang pecah ke Tiongkok untuk diperbaiki. Mangkuk itu kembali dengan staples besi yang kasar dan fungsional, tetapi sama sekali tidak memuaskan jiwa estetika Yoshimasa. Ia kemudian meminta pengrajin lokal Jepang untuk mencari cara yang lebih baik. Para pengrajin ini, yang mungkin terinspirasi oleh semangat wabi-sabi, memutuskan untuk tidak menyembunyikan kerusakan tersebut. Alih-alih, mereka mengisi retakan-retakan itu dengan lacquer yang kemudian ditaburi serbuk emas. Hasilnya bukanlah sebuah mangkuk yang seperti baru, melainkan sebuah karya seni yang sama sekali baru. Setiap garis emas itu bukanlah penyangkalan terhadap kerusakan, melainkan sebuah pengakuan, sebuah penghormatan, dan sebuah transformasi. Retakan-retakan itu tidak dihilangkan. Mereka justru dirayakan, dijadikan bagian yang tak terpisahkan dari sejarah dan identitas objek tersebut. Apa yang dilakukan oleh seorang perajin kintsugi pada sebilah mangkuk adalah metafora yang sempurna untuk apa yang dapat kita lakukan pada diri kita sendiri. Setiap pengalaman traumatis, setiap kegagalan, setiap luka hati adalah sebuah retakan pada bejana hidup kita. Insting pertama kita adalah menyembunyikannya. Dengan staples besi berupa senyum palsu, penyangkalan, atau pelarian. Kita berusaha keras untuk tampil utuh dan normal, seolah-olah retakan-retakan itu tidak pernah ada. Namun, filosofi Kintsugi mengajak kita pada pemberontakan yang elegan. Alih-alih menyembunyikan luka-luka itu, apa jadinya jika kita justru menyorotnya dengan emas? Dalam konteks psikologis, emas itu adalah kesadaran penuh, mindfulness, penerimaan, dan self-compassion. Proses kintsugi manusiawi ini adalah sebuah perjalanan untuk mengumpulkan kembali potongan-potongan diri yang berceceran pasca trauma dan menyatukannya kembali bukan dengan lem yang bersifat menyembunyikan, tetapi dengan sebuah ikatan yang justru mengakui, menghormati, dan memaknai setiap retakan tersebut. Garis-garis emas itu adalah bukti bahwa kita telah terluka, tetapi kita memilih untuk tidak didefinisikan oleh lukanya, melainkan oleh cara kita memperbaikinya. Proses ini secara langsung bersinggungan dengan konsep anti-fragility yang dicetuskan oleh Nassim Nicholas Taleb. Bukan sekadar menjadi tangguh resilient yang mampu bertahan dan kembali ke keadaan semula, menjadi anti-fragile berarti kita justru tumbuh lebih kuat dan lebih baik karena adanya guncangan, tekanan, dan keretakan tersebut. Seperti otot yang robek dan tumbuh lebih kuat setelah dipulihkan, atau sistem kekebalan yang berkembang setelah menghadapi penyakit, jiwa kita pun bisa melalui proses yang sama. Kintsugi adalah wujud visual dari anti-fragility. Benda yang diperbaiki tidak hanya kembali berfungsi, tetapi menjadi lebih berharga, lebih unik, dan lebih kuat pada bagian-bagian yang pernah retak itu. Lalu, bagaimana kita memulai proses kintsugi bagi jiwa kita sendiri? Langkah pertamanya adalah yang paling berani, mengakui bahwa kita retak, berhenti menyapu pecahan-pecahan itu ke bawah karpet, dan dengan lembut mengeluarkannya untuk dilihat. Ini bukan tentang menyalahkan diri atau orang lain, melainkan tentang menjadi arkeolog bagi luka-luka sendiri, menggali, mengidentifikasi, dan berkata, ini ada. Ini adalah bagian dari sejarah saya. Kedua, mulailah menyambung dengan emas kesadaran. Setiap kali kenangan atau emosi menyakitkan muncul, alih-alih melarikan diri atau menekannya, cobalah untuk mendudukinya dengan penuh perhatian. Tanyakan, sensasi apa yang saya rasakan di tubuh saya saat ini? Emosi apa yang muncul? Perlakukan pengalaman itu seperti seorang perajin kintsugi yang dengan sabar dan hormat mengamati setiap retakan sebelum mengisinya dengan emas. Praktik meditasi dan mindfulness adalah alat yang ampuh untuk tahap ini. Ketiga, reframe narasi Anda. Ubah cerita dari "saya adalah korban dari sebuah peristiwa yang menghancurkan saya" menjadi "saya adalah seorang penyintas yang memperbaiki diri dengan emas dan retakan-retakan ini adalah bukti kekuatan dan ketahanan saya." Proses ini tentu saja tidak mudah. Mengakui luka seringkali terasa lebih menyakitkan daripada menyangkalnya. Dan inilah mengapa dukungan profesional, seperti terapis atau konselor, seringkali sangat dibutuhkan. Meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tindakan yang sangat kintsugi. Sebuah pengakuan bahwa beberapa retakan terlalu dalam untuk diperbaiki sendirian, dan kita membutuhkan tangan ahli untuk membimbing kita dalam menyatukannya kembali.
Pada akhirnya, Kintsugi mengajarkan kita sebuah kebenaran yang dalam tentang sifat kehidupan itu sendiri. Bahwa segala sesuatu, termasuk diri kita, pada dasarnya rapuh sementara dan tidak sempurna. Perjuangan kita untuk melawan realitas ini dengan terus-menerus menyangkal keretakan dan mengidealkan kesempurnaan justru menjadi sumber penderitaan tambahan. Filosofi sederhana dari Jepang ini mengajak kita pada sebuah revolusi persepsi yang lembut namun dahsyat. Bukan dengan menghindari masa lalu yang patah, tetapi dengan merangkul dan mentransformasinya dengan penuh kesadaran, kita menemukan keindahan dan kekuatan yang sejati. Ketika kita mulai melihat luka-luka kita bukan sebagai aib yang harus disembunyikan, tetapi sebagai jejak sejarah yang berharga yang disoroti dengan emas, kita tidak hanya menyembuhkan diri sendiri. Kita juga mulai melihat dunia dengan mata yang lebih welas asih. Kita mampu melihat keretakan yang sama dalam diri orang lain dan dalam masyarakat di sekitar kita. Dalam ketidaksempurnaan kita yang saling terhubung, inilah kita menemukan rasa kemanusiaan yang paling mendalam. Masa lalu Anda tidak perlu lagi menjadi penjara yang diam-diam mengatur hidup Anda. Ia bisa menjadi karya seni yang Anda ciptakan ulang. Sebuah bejana yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih indah, justru karena pernah retak dan berani menunjukkan bekas perbaikannya dengan bangga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.